Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobi TV. Siang hari ini kita mau nge-review mobil yang kedua pesanan beliau yang dari Solo. Jadi ini ada cerita tersendiri lah, awal mulanya beliau dapat ini itu dengan sesuatu yang menurut saya itu enggak terlalu dipikirkan mungkin ya. Jadi awalnya beliau dari Solo nonton-nonton konten lah tentunya. Terus berikutnya beliau itu komunikasi dengan saya itu cuma telepon, Mas, besok ada waktu nggak untuk melakukan pengecekan mobil Terios di wilayah ya Solo Raya lah begitu. Kenapa saya bilang Pak gitu, saya pengen jasa inspeksi ke Solo Raya untuk Teriosnya. Saya bilang kita jadwalin hari, kemudian beliau transfer biaya, kemudian kita jadwalkan hari, kita datang ke sana. Selama perjalanan untuk melihat Teriosnya itu kita ngobrol-ngobrol, saya tanya-tanya, beliau ternyata udah DP itu Terios itu 1 juta. Dan saya tanya, Bapak udah ngeliat Teriosnya belum? Belum. Sudah tahu yang jual belum? Belum. Tahu alamatnya? Tahu enggak? Enggak. Pokoknya cuma di Sherlock aja, tapi beliau sudah percaya dengan penjualnya di DP 1 juta. Kita ke sana melakukan pengecekan cuma 2 menit aja. Ternyata Teriosnya belum masuk di kriteria kita karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di awal. Karena beliau cerita Terios itu tangan pertama dan platnya lokal sini. Ternyata setelah kita cek ke sana itu dari buku servisnya aja itu sudah dari ibu kota. Terus ada beberapa bumper, fender segala macam yang sudah cat ulang. Terus kilometer juga kita ragukan. Akhirnya ya sudah, beliau kehilangan 1 juta untuk melakukan DP itu. Dari situ saya sampaikan bahwasanya Pak, kalau memang ada iklan jangan di DP kalau belum melihat barangnya, belum tahu barangnya, belum ngetes barangnya. Karena jangan sampai nafsu yang untuk mencari mobil itu membuat kita itu banyak dirugikan lah gitu. Akhirnya kita ngecek ke Solo Raya, ke showroom-showroom besar, itu nggak saya ceritakan showroomnya di mana, tapi kita udah ngecek beberapa showroom sama beliaunya sendiri. Barangnya harganya ya belum masuk di kriteria juga. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol kemarin saya mau ngecek SL7 warna putih Pak, saya bilang gitu. Beliaunya pikir-pikir 1 harian lah, akhirnya beliaunya, yowes Mas tolong dicek yang warna putihnya. Ini dia SL7 warna putih, tipenya yang di tengah-tengah. Jadi ada Zeta, Beta, Alpha. Jadi ini tipenya tipe yang Beta. Nah seperti apa kondisinya? Langsung aja kita keliling-keliling. Ini udah LED ya, lampunya LED, fog lampnya LED, udah diganti tapi bukan bilet tapi fog lampnya aja diganti LED. Kemudian ada tambahan di sini mini proji yang tipis begitu. Ada minusnya di sebagian sini nih. Minusnya ya ada dikit-dikit ini bekas kayak kena batu gitu ya, lecet-lecet dikit. Di kap mesin ada dikit lecet. Nah tapi alhamdulillahnya ini kan belum cacatan, jadi masih oke. Di sini itu kalau yang tipe yang terbawah kemarin itu masih sewarna body, tapi ini sudah ada krom-kroman. Kemudian ada tetap ya ada lampu LED-nya di spionnya. Tulisannya VVT. Bannya masih oke juga. Ini kilometer 30 sekian ribu. Ini piringan cakramnya juga masih oke. Cuma kampasnya memang tinggal 40%-an ya. Tapi masih bisa digunakan. Untuk ban depan itu udah diganti yang 2023. Terus berikutnya lagi kalau pintu ini ada tambahannya, ditambahin, dan sayangnya ini dilem pakai lem yang nantinya bisa merusak cat. Seperti yang warna hitam kemarin saya bilang di sini ada urat-uratnya. Ini pun yang warna putih juga sama, ada urat catnya di sini ya. Saya kurang tahu kenapa kok hampir semuanya itu pasti sama ada urat-uratnya di sini catnya. Nah ini lem-lemnya juga sayang, kenapa ngelem aksesorisnya itu pakai lem yang seperti ini, karena ini bisa merusak dari catnya ya. Ini kayak seperti ini nih. Titik-titik seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Di bagian belakang kalau yang tipe Beta ini tentu sudah ada wiper, defogger, dan spoiler belakang. Kalau yang tipe standar kemarin belum ada spoilernya, cuma kita tambahin spoilernya, kita borin sendiri di bengkel. Udah ada tambahan dari pemilik sebelumnya untuk pengaman belakang. Kemudian ada tulisan SL7 standar lah seperti ini lampunya. Kemudian di sini ada baret-baret ya, bumper belakang itu ada baret-baret baik yang sebelah kanan ataupun sebelah kiri juga ada baret-baret juga. Tapi karena belum cacatan ya Mas, dimaklumin aja teman-teman ya. Oke, bannya masih oke juga. Nih seperti ini bannya, kalau ini bawaan 2021 bannya. Nah, terus ban serepnya kita lihat sama, ban serepnya masih bagus banget teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat tuh ban serepnya masih bagus banget dan dia nggak pelit ya.
Untuk peleknya walaupun serep juga sudah model yang racingnya seperti akar seperti ini. Ini ringnya ring 16 untuk Excel 7. Kita lanjut ke bagian mesinnya nih yuk. Bagian mesin. Ini banyak udah dipasangin krum-kruman, yang atas juga dipasangin box roof rack ya, apa jenenge kuwi? Untuk naruh-naruh barang. Udah ada raknya di atas. Nah, ini mesinnya. K15 BT. Ini jelas produknya Suzuki. AT-nya ini Matic 4 speed. Terus rem sudah ABS. Nah, terus koilnya ini ada 4, tenaga yang dihasilkan 103 HP di 6000-an RPM. Torsinya juga lumayan 130-an sekian Newton meter juga. Jadi ini masih standaran semua. Belum pernah bongkaran juga, bagian kap mesin, baut-bautnya semua masih standar. Hanya ada tambahan aksesoris lampu, karena menurut saya memang mobil-mobil sekarang itu lampunya pasti kalah sama yang bilet-bilet itulah gitu. Jadi lampu-lampu ini pasti kurang terang kalau dibandingkan dengan yang model-model yang sudah pakai bilet. Apa aja yang kemarin kita servis? Ganti oli mesin, kemudian oli matic, oli mesinnya enggak. Karena oli mesinnya masih bisa dipakai karena ada gantungan olinya. Jadi masih jalan 3000-an kilo oli mesinnya. Jadi kita tidak ganti oli mesin. Yang kita ganti itu oli matic, kemudian wiper, minyak rem kita cek masih oke, bulan juga masih oke. Cek rem aja, nyetel rem itu kan kemarin remnya agak dalam dikit, bagian belakang rem tangannya juga masih tinggi. Nah, busi kita ganti ini. Jadi kemarin setelah kita terima mobilnya kan habis di salon dicuci mesinnya, itu airnya masuk ke busi, dan setelah kita bersihkan businya juga sudah waktunya untuk diganti. Jadi kita ganti aja sekalian businya. Gitu teman-teman. Ini udah kaca spionnya elektrik dan retract. Nih, kita masuk ke dalam. Ini ada retractnya. Jadi kalau kita on kan seperti ini nih, ada retractnya, electric mirror juga semuanya fungsi. Ini kalau kita ke kanan kan gini, kanan kiri atas bawah. Terus ke kanan ke kiri juga sama, atas bawah. Nah, kalau kita ngomongin di sini, ini yang paling andalan Suzuki kayaknya. Hampir semua mobil Suzuki itu ada leveling manualnya di sini. Jadi lampu depan itu bisa kita atur mau tinggi rendahnya seberapa gitu. Jadi buat teman-teman semua, buat yang Suzuki ataupun mungkin yang teman-teman mobilnya bukan Suzuki, bisa ditambahin dengan opsional ya. Jadi aksesoris yang untuk bisa naik turunkan secara manual seperti ini sangat membantu ketika kita jalan di desa, dan kita membantu saat jalan di tol gitu kan, kita bisa agak jauhkan gitu kan. Terus berikutnya lagi setirnya. Setirnya di sini ada pengaturan volume, dan di bawah sini ada 3 pengaturan untuk telepon yang sudah terintegrasi ke head unitnya. Ini kamera mundur juga sudah, jadi nggak perlu lagi ada tambahan kamera mundur. Jadi head unitnya sudah lengkap, ada kamera mundur. Kalau AC sama semuanya dengan yang model terbawah. Nah, ini yang beda ini teman-teman ya. Kuncinya kan sudah keyless seperti ini, jadi tinggal pencet tombolnya aja. Di sini ada untuk ruangan pendingin, naruh minuman di sini ada AC yang bisa diarahkan ke pendingin sini, jadi nanti minumannya jadi dingin. Kalau yang tipe terendah itu belum ada. Terus intermittent sama, ini sama semua ya, lampu-lampu sama. Nih sandaran tangan di tengah-tengah. Nih Mas, di sini ada. Kalau setahu saya kemarin yang itu nggak ada sih, kayaknya nggak ada deh, nggak ada beginian kayaknya. Ini ada sandaran tangannya. Oke, gitu teman-teman. Jadi sekarang waktunya kita melakukan test drive rasanya pakai SL7 tipe beta itu seperti apa. Ikutin aja, jangan lupa di like videonya. Oke, kita sudah ada di dalamnya SL7. Ini tipe yang di tengah-tengah, jadi agak sedikit beda mulai dari kelengkapan dan setirnya ini ya. Jadi salah satunya pembeda, seingat saya kemarin kan kita juga dapat yang SL7 tipenya paling bawah. Nah, ini paling terasa itu jelas setirnya, karena ini setirnya sudah ada cover kulitnya, kemudian di sini ada silvernya gitu. Rasanya kalau pas kita bawa seperti ini memang SL7 ini nyaman. Yang jelas kita langsung terasa itu nyaman, mobilnya enak. Jadi ayunan suspensinya itu empuk.
Terus maticnya juga tidak terasa perpindahannya, walaupun ini AT ya. Walaupun kalau dibandingin sama CVT tentu itu lebih nggak kerasa lagi CVT, karena CVT itu kan tidak ada perpindahan giginya, jadi cuma molor aja gitu ya, jalan tiba-tiba kencang. Kalau ini kan memang ada perpindahannya, tapi itu termasuknya smooth gitulah, mulus gitu, ada kerasa perpindahannya, cuma nggak se ekstrim temennya yang AT. Kalau sekarang yang Avanza itu kan maticnya sudah CVT juga ya, jadi yang tinggal tersisa AT itu hanya kelasnya Suzuki, baik R3 maupun yang XL7 itu masih AT biasa. Rasanya seperti ini. Jadi buat teman-teman semua yang nyari mobil bekas nyaman, ini kan kalau XL7 itu compare-nya atau perbandingannya itu jelas dengan Terios, dengan Rush yang dia memang ground clearance-nya lebih tinggi lagi, tapi kalau tingkat kenyamanannya jauh sekali gitu. Terus AT-nya Terios sama Rush itu menurut saya masih terasa banget antara segi 1, 2, 3, dan 4-nya. Tapi kalau ini lebih halus, lebih smooth, lebih nyaman. Gelombang-gelombang, jalan-jalan yang nggak rata itu pakai ini enak. Cuma kalau kita ngomongin penggerak depan ya, kurang lebihnya kalau penggerak depan ya seperti ini. Ketika kita melewati jalan yang terjal, ekstrim dengan beban penuh, itu pasti bisa jadi itu nggak bisa nanjak. Bukan berarti nggak kuat, tapi memang ban depannya itu selip, nggak dapat traksi gitu. Nah, tenaga yang dihasilkan mobil ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, itu kan 103 HP di 6000 rpm gitu kan. Terus torsinya juga lumayan sih gitu. Nah gitu teman-teman. Buat teman-teman semua, sekarang kita lanjut ke depan. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bisa jadikan pembelajaran dan juga motivasi buat teman-teman semua yang mencari mobil bekas dengan kondisi bagus, nyaman, irit, murah di kelasnya. Ini yang lengkap. Saya Ridwan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sudah 1 jam rundingannya alot. Harganya pas, nggak bisa kurang. 225 juta. Waduh, wes gak bisa kurang sama sekali. Ampun harganya. Emang untuk tipe JR ini agak sulit ya. Kalaupun ada di showroom itu yo yang tertera harga murah itu yo biasanya harga kredit. Luar biasa loh.